Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Risma Agustin Fatmasari, Anissa Solehah, Aisyah Fatmalasari, Farah Nabila, Arla Hirdiani, Firdaus Akbar Pangestu, dan Melani Rahmasari sebagai moderator akan menyampaikan materi tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Risma Agustin Fatmasari. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Melani, terima kasih atas waktunya. Saya Risma Agustin Fatmasari akan menyampaikan materi tentang menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, teman-teman itu pernah nggak sih berpikir seandainya di sebuah masyarakat atau negara itu tidak ada hukum? Tentunya jawaban kalian itu akan beragam kan. Mungkin ada yang menyatakan kehidupan masyarakat itu akan menjadi kacau, tidak aman, banyak tindakan kriminal, dan kondisi lain yang menunjukkan tidak tertib dan juga tidak teratur. Namun di sisi lain mungkin ada dari kalian yang menyatakan bahwa bahkan tidak adanya hukum pun di suatu negara itu akan aman-aman saja dan tidak ada masalah. Lalu kalian tim mana nih teman-teman? Baik, daripada bingung-bingung, kita bahas di slide berikutnya aja ya. Tokoh yang membahas mengenai masalah ini adalah Thomas Hobbes, yaitu pada tahun 1588 sampai 1679 Masehi. Nah, dalam bukunya Leviathan, beliau itu pernah mengatakan bahwa Homo homini lupus, yang artinya manusia itu adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia itu memiliki keinginan dan juga nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Nah, nafsu yang dimiliki oleh manusia ini ada yang baik dan juga ada yang tidak baik. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa aturan hukum itu diperlukan. Kondisi yang lainnya tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Tokoh selanjutnya adalah Cicero, yaitu pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Beliau itu menyatakan bahwa ubi societas ibius, yang artinya di mana ada masyarakat, di sana pasti ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum itu masih diperlukan, bahkan kedudukannya itu semakin penting. Nah, jadi upaya penegakan hukum di suatu negara itu sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Tokoh selanjutnya yaitu Cranenburg dan juga Sabaruddin, yaitu pada tahun 1975 menyatakan bahwa kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia itu juga perlu sejahtera. Jadi apabila tujuan negara itu hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit menurut beliau. Jadi tujuan negara yang lebih luas itu adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Nah, jadi negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat itu juga harus ikut menyejahterakan masyarakat. Nah, teori Cranenburg ini tentang negara hukum dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Selanjutnya, yaitu teori negara hukum dari Cranenburg ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Lalu, bagaimana sih dengan negara Indonesia? Jadi, negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan merupakan negara hukum ya. Jadi, artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang didasarkan atas hukum. Nah, artinya semua persoalan baik itu kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan itu harus didasarkan atas hukum. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Untuk selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih Risma atas pemaparan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Solehah. Saya persilakan. Terima kasih Melani atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.
Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalani aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan dan menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempitnya, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Permasalahan penegakan hukum yang berkeadilan. Dari banyaknya tuntutan masyarakat, beberapa sudah mulai terlibat perubahan ke arah yang positif. Namun, beberapa hal yang masih tersisa mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap hari media massa, baik elektronik maupun cetak, menayangkan masalah pelanggaran hukum, baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Berikut ini adalah permasalahan penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. 1. Perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktek KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. 2. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial, seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. 3. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. 4. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. 5. Pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Jadi di sini kesimpulannya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Baik, sekian dan terima kasih materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Anissa atas pemaparan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Aisyah Fatmalasari. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Melani atas waktu yang telah diberikan. Saya Aisyah Fatmalasari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Nah, dengan mengetahui sumber-sumber penegakan hukum, diharapkan nantinya kita akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul, seperti siapakah atau apakah lembaga atau badan kekuasaan yang merdeka yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang pertama, secara historis. Perlu kita ketahui ya teman-teman, bahwa upaya penegakan hukum dan keadilan sangat terkait erat dengan tujuan negara. Salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi warga negara atau menjaga ketertiban, selain berupaya untuk mesejahterakan masyarakat. Dalam tujuan negara, secara eksplisit dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke poin selanjutnya, perlu kita pahami dulu tentang peraturan hukum. Apakah dari teman-teman sudah tahu apa itu peraturan hukum? Jadi, agar sebuah negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut dengan peraturan hukum. Apa itu peraturan hukum? Peraturan hukum mengatur hubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua pembagian besar hukum, yaitu yang pertama ada hukum privat. Hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi. Misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian waris, dan lain-lain. Yang kedua, hukum publik.
Hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya, masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Jadi teman-teman, perlu kita pahami bahwa semua peraturan hukum bagi yang bersifat publik yaitu yang menyangkut kepentingan umum dan yang bersifat privat yaitu yang menyangkut kepentingan pribadi harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan hukum. Apakah dari teman-teman ada yang sudah tahu apa itu tujuan hukum? Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Jadi, apa yang tertera dalam peraturan hukum seyogyanya dapat terwujud dalam pelaksanaannya di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat akan memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Secara sosiologis, jadi ada seorang tokoh bernama Gustav Ratzeburg. Beliau adalah seorang ahli filsafat Jerman yang menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum, ada 3 unsur yang selalu dan harus diperhatikan, yaitu yang pertama, Gerechtigkeit atau unsur keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan dalam masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. Yang kedua, Gerechtigkeit atau unsur kemanfaatan. Jadi teman-teman, selain unsur keadilan tadi, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia. Unsur yang ketiga atau unsur yang terakhir dari penegakan hukum adalah Sicherheit atau unsur kepastian hukum. Unsur kepastian hukum artinya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawaban atas yang perbuatannya itu melalui proses pengadilan, dan apabila terbukti bersalah akan dihukum. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum sangat penting. Orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tidak ada kepastian hukum, sehingga akhirnya akan timbul keresahan. Secara politis, jadi teman-teman, dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum. Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Oke teman-teman, yang pertama, hukum material. Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah dan larangan. Contohnya untuk hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, dan untuk hukum perdata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP-ER. Dalam hukum material telah ditentukan aturan atau ketentuan hukuman bagi orang yang melakukan tindakan hukum. Dalam hukum material juga dimuat tentang jenis-jenis hukuman dan ancaman hukuman terhadap tindakan melawan hukum. Jadi di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat, agar masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya hukum. Dengan cara demikian, akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat kepada hukum. Jadi kesimpulannya, secara historis, penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia bersumber dari upaya penegak hukum dan keadilan dengan tujuan negara. Secara sosiologis, penegakan hukum yang berkeadilan bersumber dari 3 unsur, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum itu sendiri. Secara politis, penegakan hukum yang berkeadilan bersumber dari lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan hukum. Oke teman-teman, sekian penjelasan materi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga presentasi dari saya ini bermanfaat. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aisyah Fatmalasari. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Farah Nabila. Untuk Farah Nabila saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nabila. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu tentang lembaga penegak hukum.
Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan lembaga penegak hukum, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu yang dimaksud dengan penegak hukum. Penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan demi tegaknya dan berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Pada proses ini tentunya sangat berhubungan sekali dengan lembaga penegak hukum. Jadi, selanjutnya kita akan membahas tentang materi lembaga penegak hukum. Apa yang dimaksud dengan lembaga penegak hukum? Lembaga penegakan hukum dalam bahasa Inggris Amerika disebut sebagai Law Enforcement Agency, yang merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab atas penegakan hukum atau peradilan. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam lembaga penegakan hukum dan juga perannya. Tentunya di Indonesia sendiri memiliki banyak sekali macam dari lembaga penegakan hukum. Antara lain ada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik ada Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara atau BIN, Badan Keamanan Laut, dan di bawah Kementerian Dalam Negeri ada Polisi Pamong Praja. Di bawah Kementerian Keuangan ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBJ. Ada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, dan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada Polisi Kehutanan atau Pilhut. Di bawah Kementerian Perhubungan ada Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP. Tentunya masih banyak lagi ya macamnya dari lembaga penegak hukum, namun untuk saat ini kita hanya membahas beberapa saja. Antara lain ada Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, Kejaksaan, Kehakiman, Advokat, dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang mengatur lalu lintas, ada yang memberantas terorisme, ada yang mencegah penyalahgunaan narkoba. Selain itu, kepolisian juga memiliki peran dalam penegakan hukum demi keamanan di dalam negeri ini. Yang ketiga ada hakim yang berperan sebagai memutuskan perkara berazaskan bebas, jujur, adil tanpa memihak siapapun dalam sidang peradilan. Ada advokat yang berperan untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat yang mencari keadilan. Dan yang terakhir ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berperan untuk melakukan penyelidikan, pemberantasan, serta penuntutan terhadap tindak korupsi. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan materi yang tadi adalah Indonesia merupakan sebuah negara hukum dan Indonesia wajib melaksanakan pelaksanaan hukum yang diterapkan dalam bentuk tindakan. Oleh sebab itu dibutuhkannya lembaga penegak hukum untuk menerapkan aturan di masyarakat demi terciptanya lingkungan yang adil, aman, dan tentram di masyarakat. Sekian presentasi dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Faranabila atas pemaparan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Arla Herdiani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arla Herdiani dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi materi tentang lembaga peradilan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman Pasal 25 yang berbunyi Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jadi jenis yang pertama adalah pengadilan umum atau pengadilan sipil. Jenis pengadilan ini digunakan untuk mengadili masyarakat secara umum. Mengenai pengadilan umum bisa dilihat secara lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Nah, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ini adalah dua jenis lembaga peradilan yang berada di bawah lingkup pengadilan umum. Pengadilan negeri biasanya berada di ibu kota kabupaten, sedangkan pengadilan tinggi berada di tingkat provinsi. Nah, jenis pengadilan yang berada di lingkup umum ini mengadili masyarakat yang melanggar hukum, baik di bidang pidana maupun perdata. Dan apabila proses peradilan dirasa tidak cukup pada tingkat pengadilan umum, maka masyarakat bisa meminta naik banding di pengadilan tinggi. Nah, dalam menjalankan fungsi peradilan, terdapat beberapa susunan keanggotaan peradilan umum yang meliputi pimpinan, yaitu meliputi ketua PN dan wakil ketua PN, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita.
Selanjutnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Lembaga peradilan ini digunakan untuk mengadili masyarakat maupun pejabat yang memiliki permasalahan antara sengketa tata usaha yang meliputi kegiatan administrasi, tulis-menulis, permasalahan mengenai status seseorang, dan permasalahan ekonomi. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991. Pengadilan Tata Usaha Negara berada di tingkat kabupaten atau kota, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Tinggi berada di tingkat provinsi. Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara disusun meliputi susunan keanggotaannya itu meliputi hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Kemudian selanjutnya ada Pengadilan Agama. Nah, pengadilan ini digunakan untuk mengadili masyarakat yang memiliki kepentingan yang berurusan dengan agama seperti hak waris, pembagian harta, perceraian, pernikahan, dan sebagainya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pengadilan agama juga memiliki 2 tingkat, yaitu Pengadilan Agama tingkat pertama yang berada di kabupaten atau kota, dan Pengadilan Agama Tinggi yang berada di tingkat provinsi. Nah, pada Pengadilan Agama tingkat pertama, susunan anggotanya itu biasanya terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Sedangkan pada tingkat Pengadilan Agama Tinggi, susunan anggotanya adalah pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Selanjutnya adalah Pengadilan Militer. Pengadilan ini digunakan untuk mengadili para penegak hukum di lingkungan angkatan bersenjata yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Untuk jenis pengadilan ini terdapat 4 tingkatan pengadilan, yaitu yang pertama Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Nah, adanya 4 jenis pengadilan ini didasarkan pada tingkatan militer yang dimiliki oleh tentara itu sendiri. Nah, ini tidak disebutkan di PowerPoint ya, karena saya rasa terlalu banyak memakan waktu. Kemudian kalau seumpama teman-teman ingin lebih mendalami tentang pengadilan militer ini, silakan untuk searching atau boleh ditanyakan kepada saya. Baik, saya lanjutkan penjelasannya. Pengadilan militer tingkat pertama itu biasanya tentara yang diadili adalah mereka yang memiliki pangkat kapten ke bawah. Kemudian pada pengadilan militer tinggi digunakan untuk mengadili tentara yang memiliki pangkat mayor ke atas. Pengadilan militer utama itu digunakan untuk memeriksa dan memutus perkara tingkat banding pada pengadilan militer tingkat pertama yang diajukan oleh Pengadilan Militer Tinggi. Kemudian Pengadilan Militer Pertempuran memiliki fungsi untuk mengadili, memutuskan perkara para tentara baik di tingkat pengadilan pertama maupun tingkat yang berkaitan dengan perkara pidana yang mereka lakukan di pertempuran. Untuk susunan keanggotaan dalam pengadilan militer utama ini antara lain hakim ketua atau pangkat minimal itu Brigadir Jenderal atau Laksamana Pertama atau Marsekal Pertama. 2 orang hakim anggota. Biasanya pangkat minimal kolonel yang dibantu 1 panitera atau pangkat minimal mayor dan pangkat maksimal kolonel. Nah, itu tadi lembaga peradilan yang berada di Indonesia yang terdapat dalam undang-undang. Ternyata selain lembaga yang saya sebutkan tadi, ternyata masih ada beberapa lembaga khusus yang dibentuk untuk memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan yang hanya dapat dibentuk pada satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Sebenarnya ada banyak sekali gitu. Ada pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan tipikor, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan, pengadilan pajak, pengadilan mahkamah pelayaran, mahkamah syariah di Aceh, pengadilan adat di Papua, dan pengadilan tilang.
Sebenarnya setelah saya cari-cari lagi, ternyata masih banyak cabang-cabang dari pengadilan ini seperti KPU, KPAI maaf, atau KPI. Nah, itu ternyata setelah saya lihat lagi ternyata masih bercabang-cabang gitu. Nah, untuk kedepannya kalau ada yang mau, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya lagi, mungkin teman-teman boleh bertanya atau searching, atau ketika meet boleh bertanya kepada Bapak dosen. Nah, itu saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri dari kelompok saya kepada saudari. Saya serahkan. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arla Herdiani atas pemaparan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Firdaus Akbar Pangestu. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.